aplikasi yang kami bangun ini cukup mengklik shortcutnya yang ada di browser ya. Browser yang kita gunakan Google Chrome, bisa juga Firefox atau yang lainnya, dan tidak perlu terkoneksi dengan internet. Yang penting aplikasinya kita install di komputer atau di laptop, dan ada ketersediaan printer juga untuk mencetak invoice untuk tamu maupun laporan-laporan keuangan yang akan dicetak ke kertas pada saat naik audit. Jadi di sini ada yang namanya Hotel FO, kita klik saja. Kemudian di halaman pertama langsung muncul nanti jendela untuk login. Nah ini karena ada saya save tadi usernya, maka muncul di sini. Namun di komputer Bapak Ibu nantinya ini masih kosong. Nah jadi usernya kita ketik, user yang sudah terdaftar. Di sini admin, lalu sandinya admin 123. Ini bisa diintip untuk melihat apakah benar atau tidak. Ini nanti user ini bisa dibuat sebanyak jumlah pegawai yang bekerja sebagai FO. Sekurang-kurangnya ada 3, yaitu operator untuk shift pertama, shift kedua, maupun shift ketiga. Nah, bila sudah diisi ini dan kalau berhasil, nanti dia akan masuk ke sistem ya. Jadi di sini kita klik login. Ya. Inilah dia tampilan utama daripada aplikasi front office. Nah, di sini ada menunya. Yang pertama di sini ditampilkan kepada kita adalah judulnya. Front office system, menyatakan bahwa sistem ini bernama aplikasi yang digunakan di bagian kantor depan hotel untuk melayani tamu yang akan memesan kamar. Nah, baik secara langsung maupun secara tidak langsung. Nah, ada periode. Di sini ada terlihat tanggal 4 bulan 4 2025. Adalah periode pencatatan hari ini. Tanggal berapa hari ini, maka muncul dia di sistem ini. Nah, besok ini akan naik menjadi tanggal 5 ya, dan itu akan berubah bila mana sudah dilakukan proses naik audit. Nah, kemudian ada shift 1 menyatakan bahwa sekarang adalah yang bekerja shift 1. Ada juga nanti shift 2 dan shift 3. Jadi ada 3 shift yang di sini bisa mengoperasikan. Kemudian ini ada time, menyatakan waktu hari ini. Ya, waktu berjalan. Kemudian ada di sini nama user yang sedang aktif, dia bisa mengganti sandinya maupun keluar dari sistem aplikasi. Bapak dan Ibu, kita akan mencoba dulu menerangkan menu-menu apa saja yang ada di bagian front office ini ya. Ada dia tampilan home, inilah yang muncul. Ada dia front office, ada housekeeping, next audit, report, dan utility. Nah, untuk lebih memahami sistem ini, kita awali dulu dengan utility. Ya, namun saya buat saja secara umum bagaimana apa-apa saja yang ada di dalam fasilitas menu per menu yang ada di aplikasi ini. Baik Bapak dan Ibu, ada di sini menu yang pertama ada utility. Yang pertama kita klik sini adalah user maintenance. Nah, user maintenance ini adalah menu yang digunakan khusus untuk mencatat operator yang menggunakan sistem ini. Nah, di sini ada daftar yang sudah pernah saya buat, dan kalau kita membuat yang baru tinggal kita klik sini new. Nah, sebagai contoh namanya saya buat sini Ahmad Dani ya. Misalnya username-nya adalah Dani, kemudian sandinya Dani 123. Ya, ada di sini option block user. Kalau kita klik yes, maka user ini nggak bisa dioperasikan atau nggak bisa masuk ke sistem, diblokir dia. Tapi kalau dia no blokir, maka user ini bisa dipakai untuk masuk ke dalam sistem ini ya. Jadi di sini kita klik save saja. Ya, oke kan? Ini kita klik never supaya nanti di halaman login nggak muncul Dani tersebut. Ya, oke kan? Nah, ini yang pertama. Nah, kalau tadi ini new untuk membuat user yang baru, di sini ada edit untuk merubah data tersebut. Misalnya di sini tadi ada yang mau diperbaiki, maka tinggal kita klik di sini edit. Nah, di sini bisa kita perbaiki apa yang akan kita ubah ya. Misalnya Ahmad Dhani Nasution, NST misalnya. Lalu kita klik save. Oke. Nah, maka di sini sudah bertambah dia full name-nya menjadi NST. Nah,
Nah, kalau kita ingin menghapusnya, tinggal klik aja tombol delete di sini. Sebagai contoh, Wathinia ini saya hapus ya. Saya klik sini tombol delete di barisnya, lalu saya klik sini yes. Oke, maka datanya sudah terhapus secara otomatis. Nah, di bagian kanan ini ada warna orange, namanya level. Ya, level ini kita klik. Misalnya pada level Ahmad Dhani, kita klik. Nah, di sini muncul di menunya level user permission for Dhani. Nah, ini adalah menu-menu ya, dan menu yang diberikan akses kepada si Dhani ini. Nah, misalnya si Dhani tidak bisa melakukan reservasi tamu. Nah, maka pada bagian reservasi kita klik sini edit. Nah, edit level ya. Nah, kemudian misalnya kita klik no. Nah, nggak bisa menghapus dia ya. Semua no misalnya. No, nggak bisa mengubah, nggak bisa melihat, nggak bisa menghapus, nggak bisa mengakses. Nah, yes. Nah, maka ini nantinya si Dhani tidak bisa melakukan penginputan data, mengubah, melihat, menghapus pada bagian reservasi. Tapi yang lainnya bisa. Nah, begitu. Nah, ini satu-satu. Nah, tapi kalau mau sekaligus untuk Dhani ini tinggal klik toh di sini assign access. Nah, ini dia klik. Nah, sebagai contoh, semua menu nggak bisa diakses oleh si Dhani, maka no kan semua ini. Nah, oke, maka lihatlah semua no kan, dia nggak bisa punya akses ke dalam sistem. Nah, tapi kalau kita ulangi lagi, dia bisa menginput yes. Nah, maka yes semua di sini, berarti si Dhani bisa menginput data ke sistem ya. Bisa juga mengubah yes, bisa juga melihat data listnya ya, bisa juga menghapus dan punya hak akses menu ya, save. Maka ini dia. Jadi ada dia secara satu persatu one by one menu, dan ada juga secara kolektif tanpa mengubah satu persatu ya, karena banyaknya yang harus diubah ya. Itu bagian daripada user maintenance. Ya, selanjutnya Bapak dan Ibu, ada pada bagian kategori transaksi. Nah, kategori transaksi yang ada di aplikasi front office ini ada dua. Yang pertama adalah ada kategori share, ada kategori kredit. Share itu adalah kategori pembebanan biaya yang dibebankan kepada tamu. Nah, ketika nanti tamu itu memanfaatkan jasa hotel, maka itu menjadi pendapatan kepada hotel itu sendiri. Misalnya jasa laundry, nah ini seperti ini misalnya jasa laundry, jasa minibar, restoran, room, uangnya menjadi pendapatan hotel. Maka dalam sistem akuntansi, dalam pengkodean akun perkiraan, setiap yang berawalan 4 itu adalah akun pendapatan. Itu makanya di sini yang laundry, minibar, restoran ya, yang akan menjadi pendapatan hotel itu di-set menjadi berawalan 4. Nah, jadi misalnya laundry ya, kita klik sini ubah. Nah, dia 4 penyesuaian pendapatan. Bisa diganti misalnya ini laundry ya, maka bisa diganti menjadi pendapatan laundry kalau ada di sini. Kalau nggak ada nanti bisa ditambahkan akunnya lewat aplikasi back office ya. Nah, begitu. Nah, kemudian ada yang kredit nanti ya, yang kredit itu adalah segala transaksi keuangan yang dilakukan oleh tamu kepada hotel. Misalnya deposit, membayar secara cash, membayar secara QRIS, membayar secara kartu kredit, membayar secara uang tunai. Itu nantinya ketika uang masuk diserahkan kepada kasir back di bagian front office, itu uangnya nggak langsung menjadi pendapatan, tapi uangnya masuk tapi masih menjadi utang hotel kepada tamu. Itu makanya setiap yang berawalan 2 ini, misalnya BRI, QRIS BRI, itu akun terkaitnya adalah 2. Nah, ini juga seterusnya ya. Jadi secara umum dalam kategori transaksi ini, beban dan kredit ya, itu kalau dia 2 menyatakan utang siapa, yaitu
utang hotel kepada tamu karena belum ditransaksikan uang tersebut. Kemudian jasa yang digunakan oleh tamu akan menjadi pendapatan hotel yang berawalan dengan 4. Ya, jadi 4 itu pendapatan, 2 itu adalah hutang. Dan istilah ini sebetulnya tidak asing bagi pegawai yang bekerja di bagian back office atau bagian pembukuan yang memiliki kemampuan dasar akuntansi, ya. Nah, tapi di bagian front office, pegawai yang bekerja di bagian front office tidak harus tahu akuntansi, ya, karena pegawai yang bekerja di bagian front office itu tidak melakukan jurnal. Itu makanya di sini dibuatkan dia akun terkait. Jadi kalau misalnya nanti terjadi transaksi, katakanlah transaksi minibar, restoran, itu bagian front office ya cukup memilih transaksi restoran dan berapa nominalnya. Dia tidak usah memikirkan jurnalnya karena jurnalnya otomatis di-create sistem otomatis dan langsung masuk ke dalam database. Ya. Nah, jurnalnya juga nggak dibuat manual, terbentuk secara otomatis. Oke, jadi di sini yang penting adalah hotel menentukan apa-apa saja kategori biaya yang ada di hotel tersebut. Nah, kalau belum ada bisa dia diklik di sini ya, kategori transaksi, diklik sini new. Ya, misalnya di sini kita buat misalnya di sini buat diskotik. Nah, gitu ya. Oke, ini kan sumber pendapatan hotel dan menjadi beban oleh tamu. Nah, maka ini masuk menjadi kelompok 4. Ya, kelompok 4. Ya, misalnya kita buat sini adalah pendapatan restoran ya atau pendapatan lain-lain ya. Nah, ini karena belum ada di sini pendapatan diskotik ya. Nah, di sini kalau dia itu pendapatan masuk ke bagian debit. Ini agar bisa diinput manual. Ini bukan cash ya, ini bukan cash tapi menjadi beban. Ini no, ini bukan transaksi kredit card, ini juga bukan cicil ledger, simpan. Oke, nah ini dia, this kodenya this, ini diskotik, yes, no, 405. Nah, setiap transaksi nanti yang berhubungan dengan diskotik ya oleh tamu masuk ke dalam akun pendapatan ya 4005. Oke ya, itu mengenai kategori transaksi. Baik Bapak dan Ibu, yang ketiga adalah ada dia sistem configuration. Nah, kita klik. Sistem configuration ini adalah pengaturan yang berhubungan dengan identitas hotel dan akun terkaitnya. Nah, di sini ada company name-nya. Ini bisa dibuat aja di sini front office system. Ini alamatnya. Ya, ini pajak ini ya. Ini tanggal periode akuntansi ya. Ataupun periode sistem tanggal 4 bulan 4 2025 ini dia. Dan otomatis ini naik menjadi tanggal 5, 6, 7, 8, 9, 10 setelah dilakukan yang audit ya. Kalau dia current shift itu adalah shift yang aktif saat ini. Sekarang adalah shift 1 gitu ya. Kemudian room kategori. Ini adalah apa nama kategori akun yang akan menampung pendapatan yang berasal dari kamar gitu. Ini adalah apa nama kategori akun yang akan menampung pendapatan diskon kamar ya. Nah, ini juga demikian. Nah, bagian selanjutnya adalah room number. Nah, menu room number ini digunakan untuk mencatat nomor kamar yang tersedia di hotel. Nah, jadi ini dalam contoh ini ada sebanyak 27 nomor kamar. Nah, jadi kalau kita mau mencatat kamar yang baru, maka kita klik tombol new di sini. Pada room number kita isi nomor kamarnya. Misalnya saya buat di sini nomor kamar 302. Room type, tipe kamarnya misalnya saya pilih yang superior room. Deskripsinya boleh dikosongkan, lalu diklik tombol OK. Baru jawab di sini tombol OK lagi. Nah, jadi tadi bisa kita lihat di search ini 302, langsung tertulis di sini 302 superior PVC ya. Ini artinya Vikan clean. Nah, nanti dalam transaksi reservasi hotel hanya status kamar yang PVC lah yang bisa di booking oleh tamu ya. Nah, jadi kalau kita
mau mengedit ini, tinggal diklik tombol edit di sini. Nah, kemudian bisa kita perbaiki apa yang perlu ditambahkan di sini ya. Nah, kalau misalnya kita ingin menghapus nomor kamar, tinggal diklik tombol delete. Baru klik tombol yes. Ya, oke kan ya? Iya. Nah, selanjutnya adalah room type. Kita klik. Nah, di sini ada room type atau tipe kamar. Ada dia standard room, superior room, deluxe room, share room, executive room. Nah, bila mana hotel Bapak Ibu memiliki tipe kamar yang berbeda, bisa ditambahkan di sini, ya. Jadi cara untuk menambahkannya, tinggal klik tombol new di sini, baru kode kamarnya apa. Misalnya EXL ya, excellent, excellent ya, baru klik tombol save. Oke, maka di sini langsung ditambahkan kode tipe kamar yang baru ya. Nah, jadi kalau kita mau menghapusnya, tinggal klik tombol delete. Yes. Nah, selanjutnya ada yang namanya room rate, yaitu tarif kamar. Sebuah aturan yang ditetapkan oleh hotel untuk pembebanan biaya kepada tamu. Nah, jadi kenapa dibuatkan tarif hotel ini banyak? Mana tahu dalam 1 tahun atau dalam periode tertentu ada perbedaan tarif biaya yang dibebankan kepada tamu, misalnya waktu malam minggu, weekend, atau di hari libur, hari panjang, hari raya, tahun baru. Jadi bisa dibuatkan tarifnya sesuai dengan keinginan perusahaan. Nah, ini contohnya di sini ada tarif kamar tahun 2025, tarif hotel 2005 ya. Ini mirip-mirip. Ini berlaku mulai Januari 2025 sampai Desember 2025. Nah, coba diklik tombol detail di sini. Nah, di sini ada dia nama tarifnya, mulai tanggal berapa sampai tanggal berapa. Baru di sini ada room type. Untuk tipe kamarnya standar, kalau dia walk-in, ini berarti tamu yang datang sebagai walk-in ya, yang menginap atau tidak menginap, atau di bawah 2 malam. Kalau dia stay itu naik, berarti tamu yang menginap 2 hari. Kalau dia long stay, itu tamu yang menginap lebih lama daripada biasanya. Nah, kalau dia standar room, tarif untuk walk-in-nya 100.000, stay itu naiknya 150.000, long stay-nya 60.000, demikian juga seterusnya. Nah, jadi bisa kita menentukan tarif berdasarkan keinginan kita ya. Sebagai contoh, kita klik sini tombol new. Ya, saya katakanlah saya buat misinya adalah hari libur ya. Nah, libur. Misalnya ini masa libur hari raya. Misalnya mulainya bulan April tanggal 1 sampai April tanggal 30 ya, save. Oke, maka di sini sudah muncul sini masa libur hari raya. Jadi ketika nanti hari raya di bulan 4 misalnya, maka tarif inilah yang diambil. Tapi ini harus dilengkapi dulu dia. Diklik tombol detail di sini. Nah, untuk yang standar room, kalau dia walk-in, berapa tarifnya ya per malam. Nah, sebagai contoh saya buat 100.000. Kalau dia menginap 2 malam, tarif per malamnya untuk standar roomnya misalnya 80.000. Kalau dia long stay, ya lama menginapnya, kalau standar roomnya misalnya saya buat 50.000. Nah, demikian juga untuk yang lainnya. Katakanlah untuk yang superior, ya berapa tarifnya, misalnya 150.000. Kalau dia 2 malam 90.000. Kalau dia long stay misalnya 55.000. Nah, demikian juga seterusnya. Nah, ketika nanti tamu misalnya menginap lebih daripada 1 minggu, maka kita pilihlah yang 55.000 ini bila mana dia memilih kamar yang superior room. Tapi kalau dia memilih yang standar room, maka dia kena 50.000 saja. Demikian juga untuk ini semuanya untuk dilengkapi ya. Nah, kemudian kita klik tombol save. Ya, udah masuk ya. Jadi dia sudah terekam. Ya, jadi nanti yang pilihan red room ini nampak ketika
reservasi. Nah, jadi kalau kita mengubahnya tinggal diedit ya. Kalau kita menghapusnya tinggal diklik tombol delete. Oke, kita lanjutkan untuk yang nationality. Kita klik. Nah, nationality ini adalah daftar nama negara tamu yang menginap di hotel ya. Ini adalah bisa diinput nama-nama negara mulai dari abjad ya, bisa sampai negara-negara di seluruh dunia ya. Nah, ini biasanya untuk tamu yang datang dari luar negeri. Nah, ini tinggal diklik tombol new di sini. Saya cari dulu misalnya Malaysia. Udah ada ya. Rata-rata sudah ada. Jadi kalau kita mau tambahkan tinggal diklik tombol new di sini. Apa kodenya baru nationality-nya. Oke, kemudian untuk company. Company ini adalah nama perusahaan di mana tamu tersebut menginap. Ya, bila memang dibutuhkan untuk dokumentasi bisa diklik tombol new di sini ya. Misalnya kodenya Telkom. Ya, maka di sini kita buat telekomunikasi. Nah, jadi kalau misalnya tamunya berasal dari Telkom, maka company nanti dipilih di sini Telkom. Waktu melakukan transaksi reservasi ya. Kita klik tombol save. Ini udah ada ini, makanya dia nggak bisa. Coba kita tambahkan sini satu ya. Nah, baru mau kan? Ini. Karena dua bentrok, udah pernah ada Telkom. Coba kita cari ya. Nah, dia ini udah ada. Oke ya. Nah, itu mengenai company. Kemudian menu utility yang terakhir adalah backup database. Nah, backup database ini bertujuan untuk membuat cadangan file, cadangan data untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan dari kerusakan komputer, kerusakan laptop, ya, dan akan dihasilkan nanti sebuah file yang harus kita simpan ke media yang lain ya, atau di dalam folder yang lain di dalam komputer ini. Nah, sebagai contoh kita klik sini backup database ya. Apakah Anda setuju? Yes. Nah, dengan melakukan perintah backup tadi, maka akan dihasilkan sebuah file ini ya, dan bisa di-download ya. Kita klik sini. Nah, apa tujuannya ini? Tujuannya adalah untuk membuat file cadangan. Nah, nantinya file ini bisa di-restore ya, bisa di-restore bila mana ada kerusakan sistem. Nah, gitu ya. Nah, kalau kita mau menghapus filenya tinggal kita klik tombol hapus di sini. Ya. Nah, jadi demikianlah dulu cara untuk melakukan backup database. Nah, sekarang kita masuk pada bagian front office ya. Ini front office. Nah, menu front office ini ya ada reservasi, guest account, kasir report, sheet audit, kategori transaction report, dan total kategori transaction report. Nah, kapan kita menggunakan reservasi? Ya, ketika ada tamu yang hendak menginap di hotel. Maka kita klik sini tombol reservasi. Nah, inilah yang kita gunakan. Nah, kemudian di sini ada dia add reservation ya. Kita klik sini add reservation. Nah, folio numbernya masih kosong, nanti dibuat secara otomatis oleh sistem. Host name-nya siapa? Siapa nama tamu yang menginap? Ya, tentu dilihat berdasarkan KTP yang diserahkan oleh tamu tersebut. Misalnya di sini kita buat Agus namanya ya. Ini kita buat Tina. Kemudian apa identitasnya, misalnya KTP ya. Nah, ID card. Apa nomor KTP-nya? Misalnya 120922. Ya, kemudian alamatnya misalnya Medan. Nationality-nya agama bangsa mana dia, misalnya Indonesia. Nama perusahaannya misalnya Anugerah Argon Medika. Booking ID-nya adalah kode booking, bisa diabaikan di sini atau bisa kode tertentu oleh kasir ya, misalnya 001. Kemudian arrival date. Nah, arrival date ini adalah kedatangan tamu ya. Nah, dalam periode pencatatan kita tadi kan tanggal 4 bulan 4 ya. Misalnya dia datang pada hari ini tanggal 4 bulan 4 ya. Arrival tanggal 4 bulan 4 dan akan departure, akan keluar dari hotel misalnya pada tanggal
7 ya. Nah, jadi di sini ada number of night. Dia ada 3 hari menginap. Nah, kemudian pada room number ya, di sini ada nomor kamar yang hendak di booking ya. Misalnya kita pilih nomor kamar yang 203 ya, deluxe VVC. Nah, kalau dia VVC itu kamar yang siap dipakai ya. Nah, kemudian apa rate-nya? Misalnya long stay. Nah, nanti di sini kita pilih dia. Tarif mana yang diberlakukan? Apakah tarif masa libur hari raya atau tarif yang ini? Tergantung ya yang kita setting tadi di awal. Misalnya kita setting masa libur hari raya. Nah, ini kalau dia yang deluxe tadi kan belum ada kita setting tarifnya. Kalau deluxe yang ada tadi adalah standar room dan deluxe room. Standar room ya dan superior ya. Nah, misalnya kita pilih sini yang superior atau yang standar. Nah, standar visi ada ya ini. Nah, jadi tarifnya 50.000 per malam untuk yang tipe kamar standar ya dan long stay menggunakan tarif masa libur. Nah, oke. Ini diskon dalam bentuk rupiah kalau memang ada pengenaan diskon. Ini jumlah orang yang menginap misalnya 2 orang. Nah, ini misalnya catatan bagi kasir bila ada yang perlu ditambahkan di sini. Ini saya abaikan saja, saya buat tanda minus. Ya, jadi beginilah cara untuk mencatat reservasi ya. Jadi tidak semuanya diisi, yang penting ada namanya, ada nama akhirnya, begitu ya. Nah, kalau misalnya tamunya hanya sekedar booking ya, boleh-boleh saja memilih kamar yang lain ya. Nanti waktu check-in baru diperbaiki lagi nomor kamarnya ya, juga untuk yang room rate-nya dan juga room type-nya gitu. Ya, sebelum check-in nanti akan perbaiki dia. Ya, save. Oke. Nah, ini dia data tamu yang sudah dicatat bookingnya. Jadi ini masih booking, masih reservasi ya, belum check-in. Ya. Nah, jadi kalau misalnya kita mau memperbaiki data reservasi ini, masih dalam bagian reservasi, tinggal kita klik tombol edit di sini. Nah, maka muncul tampilan seperti yang tadi ya. Kita cancel saja. Kan tadi tamu sudah check-in ya. Baru tamunya datang, yaitu tepat pada tanggal 4. Sesuai dengan pencatatan tanggal 4 bulan 4. Nah, bagaimana cara check-in-nya? Itu tinggal diklik tombol check-in di sini. Ya. Nah, jadi di sini diklik tombol check-in. Klik di menu form reservasi ya. Nah, diklik check-in di sini. Ya. Are you sure you will process check-in guest? Anda akan men-check-in-kan si Agustina. Apakah Anda setuju? Yes, check-in. Kita klik ya. Nah, oke. Nah, tamu si Agustina tadi dia sudah tidak muncul lagi di bagian reservasi ya, tapi dia sudah masuk ke bagian check-in. Nah, untuk melihatnya masuk kepada bagian front office, kita klik sini guest account. Nah, guest account ini adalah data-data tamu yang masih berada di hotel atau masih check-in ya. Kita klik sini guest account. Nah, inilah dia tamu-tamu yang masih check-in di hotel. Tadi si Agustina ini dia statusnya ini, maksudnya ini adalah check-in ya. Nomor kamarnya 105, ini nomor folionya, artinya nomor invoice daripada tamu tersebut yang beda setiap tamu. Ini datangnya tanggal 4 dan pulangnya nanti tanggal 7 ya, lama menginap 3 hari. Nah, ini check-in. Ya. Nah, jadi kalau misalkan setelah menginap ternyata ada deposit ya, ada deposit yang diberikan oleh tamu. Nah, atau misalnya sebelum menginap pas dia reservasi tadi dia akan memberikan deposit, maka kita masuk ke transaksi di sini ya. Transaksi diklik. Di menu guest account ini ada 2 hal yang penting, yaitu ada chart dan ada dia kredit. Nah, kalau dia chart ini adalah pembebanan biaya kepada tamu atas pemakaian jasa-jasa yang ada pada hotel. Nah, tapi kalau dia kredit,
Ini adalah uang masuk yang datang dari tamu. Itu perlu diperhatikan ya. Nah, jadi misalkan tamu hendak memberikan deposit. Nah, di sini kita klik tombol kredit. Nah, misalnya uang tunai dipilihnya, maka dipilih sini kategorinya adalah cash. Nah, berapa? Misalnya deposit dia 1 juta. Nah, ini dia ya, referensi misalnya deposit awal. Ini ya. Nah, kemudian kita klik tombol save. Nah, jadi di sini sudah nampak ya, si Agustina itu telah memberikan deposit sebesar 1 juta. Jadi di sini dia, kalau dia minus dan warna merah, itu menyatakan bahwa ini uangnya masih miliknya si tamu. Belum ada transaksi apa-apa. Nampak juga di sini detail transaksinya ya, penyetoran. Nah, gitu. Ya. Ini detailnya tadi. Nah, misalnya tamu meminta extra bed. Ya, maka itu kan biaya ya. Maka diklik sini charge. Kita klik charge-nya. Nah, extra bed kita pilih sini kategorinya, laundry pula. Extra bed, kita extra bed. Ini dia ya, extra bed. Berapa biaya extra bednya? Misalnya 75.000. Nah, ini misalnya adalah karpet tambahan. Nah, gitu ya, 75.000. Nah, sekarang kita klik tombol save. Ya, oke. Maka deposit daripada tamu tadi berkurang ya, dari 1 juta rupiah depositnya berkurang sebesar 75.000, maka saldonya tinggal 925.000. Nah, ini dia ya. Oke, jadi di sini lah terjadi transaksi kalau ada uang masuk. Nah, sebagai contoh lagi, kena biaya lagi. Nah, katakanlah kena biaya laundry. Ini misalnya biaya laundrynya 200.000. Nah, ini misalnya cuci pakaian ya, 3 pasang. Kemudian kita klik tombol save. Maka berkurang terus depositnya sampai habis. Nah, begitu ya. Nah, selanjutnya di sini juga ada tombol-tombolnya, ada transfer, kemudian ada print ya. Ini biasanya print ini digunakan untuk mencetak seluruh transaksi pada tamu tersebut. Coba diklik tombol print. Nah, ini dia ya. Nah, jadi apa yang sudah kita catat tadi, transaksinya nampak semua di sini. Jadi ini bisa tinggal kita print saja, lalu kita serahkan kepada tamu ya sebagai bukti pembayaran. Kita lanjutkan ya. Kalaulah misalnya tamu ini hendak meninggalkan hotel, ya, maka tinggal diklik sini tombol check out. Nah, tapi uangnya masih ada ya, 75.000 rupiah. Nah, di sini kita klik tombol check out. Nah, kemudian ini payment, artinya kita membayarkan kepada tamu tersebut kembali uangnya ya, kita kembalikan sebesar 725.000. Nah, kita bayar misalnya kembali uangnya, kita cashkan. Ini ya. Kemudian catatan misalnya pengembalian deposit. Nah, ini minus, artinya uang kembali. Ya, kita klik save. Nah, dia keluar lebih awal ya, karena rencananya tanggal 7, tapi nyatanya keluar hari ini ya, karena ini hanya studi kasus aja. Yes. Nah, oke. Nah, di sini tamu si Agustina tadi tidak terdapat lagi di bagian guest account, check-in. Tapi dia sudah masuk pada bagian check out. Nah, maka di sini kita ganti menjadi check out. Ini dia. Nah, Agustina ya. Jadi bisa kita print kembali folio dia ya. Kita klik sini print folio sebagai bukti transaksi. Nah, ini. Nah, jadi tadi kan tadi transaksinya ini dia extra bed, laundry dan cash. Ya, awalnya deposit 1 juta, kemudian karpetnya 75.000, cuci pakaian 2 pasang 200, pengembalian deposit yang minus 75.000, total balance-nya 0. Artinya sudah tidak ada lagi utang piutang antara tamu tersebut dengan hotel. Ya sudah, itu selesai satu siklus untuk seorang tamu yang menginap, kemudian melakukan transaksi charge dan juga kredit,
lalu check out, selesai, dan langsung terekam datanya di jurnal juga otomatis. Itu nanti kita lihat untuk yang back end. Selanjutnya, setelah guest account, masuk kita pada kasir report. Kasir report ini adalah laporan kasir ya yang dicetak pada saat mengakhiri shift-nya. Jadi kalau kasir mengakhiri shift-nya, maka dia bisa mencetak laporan kasirnya. Nah, untuk disesuaikan dengan catatan yang dibuat tersendiri. Misalnya dibuat di Excel juga, baru dicocokkan nanti dengan kasir report ini. Atau dicocokkan dengan kondisi realnya di hotel, berapa kamar, berapa uang dilaci, dan seterusnya ya. Ini jenis laporannya ada summary, ini tanggal transaksinya, tanggal 4 bulan 4 sesuai dengan periode saat ini. Ada dia menggunakan login apa, yaitu login admin ya. Oke, di sini ada house bank cash. Nah, menyatakan berapa jumlah kas awal. Nah, contohnya 1 juta. Kemudian kas disbursement ini adalah berapa pengeluaran kas oleh kasir bagian depan. Sebagai contoh 400.000. Nah, ending actual cash. Setelah dihitung uang dilaci, berapa sisanya? Misalnya 600.000. Nah, sekarang kita lihat display. Nah, jadi di sini nampak inilah dia transaksi yang terjadi pada shift 1. Ini ada transaksi cash 275.000, ada diskon 270.000, ya, ada extra bed 75.000 yang tadi ya, ada laundry 200.000, kena charge room ini 1.458. Ini adalah transfer debit, ini transaksi sebelum-sebelumnya ini ya. Nah, kemudian di sini dia biaya 1.225 dikurang uang masuk, nah, maka saldo kasnya 730.000 ya. Ini adalah transaksi cash ada 2 kali, transaksi diskon ada 6 kali, dan seterusnya ya. Nah, jadi beginning house bank ini 1 juta uang kas awal atau kas kecil, pengeluaran ada 400.000, maka kas transaksi kas berapa ini 275 ini. Nah, endingnya ini dia. Nah, akhirnya sebenarnya sekian ya, 875.000. Nah, actual cash on hand ini over short 275.000. Nah, ini patokannya 875.000 ya. Ya, jadi saldo yang diikuti adalah yang komput ini ya, 875.000. Nah, sementara yang ada di laci ada 400.000, berarti ada kekurangan 275.000, dan inilah yang akan ditelusuri. Kenapa bisa terjadi perbedaan seperti ini ya. Nah, ini karena tadi saya buat sini sebesar 600.000, tapi kalau misalnya uang di cash juga menunjukkan yang sebenarnya 875.000, kemudian display, maka tidak ada kelebihan begitu. Nah, kalau dia sudah nol seperti ini ya, maka laporan ini bisalah dicetak. Tidak dicetak pun nggak apa-apa, karena langsung terekam dia ke dalam sistem. Nah, kita print ya. Nah, inilah laporan kasir untuk shift 1. Nah, oke ya, demikian dulu untuk yang namanya kasir report. Nah, sekarang kita masuk pada bagian shift audit. Nah, shift audit ini pergantian shift. Dari shift 1 ke shift 2, dari shift 2 ke shift 3. Nah, diklik sini tombol shift audit. Nah, shift 1 kita displaykan, kita summary-kan dulu ya. Kita klik tombol proses. Nah, inilah transaksi ya yang terjadi pada shift 1. Nah, total cash 275.000 ya. Nah, kalau dia shift 2 ada enggak ya? Kita cek lihat ya, kita lihat ya. Enggak ada. Shift 1 ada. Nah, ini kan shift 1. Nah, ini juga shift 1. Jadi kalau misalnya pergantian shift,
berarti ini nanti berubah menjadi shift 2. Nanti transaksi berikutnya masuk dalam bagian transaksi shift 2. Ini sekarang shift 2 kan kosong karena belum masuk shift 2. Shift 1 lah dulu diklik. Nah, karena saat ini kita berada di shift 1 tadi ya. Nah, bagaimana cara menutup shift 1, peralihan pekerjaan dari shift 1 ke shift 2? Maka display ini diganti menjadi close. Nanti pengaruhnya ini berubah menjadi shift 2. Oke, nah kemudian diklik tombol proses. Apakah Anda setuju? Yes. Oke, nah kita lihat di sini dia sudah shift 2. Nah, berarti sekarang operator yang bekerja di shift 2. Ya, mungkin yang masuk jam 3 sore ke jam 10 malam. Tetapi walaupun demikian, kita masih bisa mencetak laporan shift 1. Ya, tapi diubah menjadi display di sini ya. Nah, ini dia. Kembali nampak laporan shift 1, tapi shift 2 belum ada ya, karena memang belum ada transaksi kita buat tadi untuk shift 2. Oke ya, demikian dulu untuk yang shift audit. Nah, sekarang kita masuk pada bagian kategori transaksi report. Ini adalah menu untuk menampilkan nilai-nilai transaksi masing-masing kategori ya. Coba kita klik kategori transaction report. Nah, transaksi date, tanggal transaksinya. Sebagai contoh, room, berapa aja transaksi room yang terjadi ya. Nah, untuk room sendiri, ini nama guestnya, ini semua. Totalnya adalah ini 1 juta lebih. Transaksi laundry display ini dia 200.000. Nah, begitu ya. Ini juga secara otomatis ditampilkan gabungan dari seluruh shift, karena di sini tidak ada penentuan shift berapa. Jadi seluruh transaksi kategori tersebut pada tanggal 4 bulan 4 2025 akan tampil di sini. Oke. Nah, shift audit ya, kategori transaction report ya. Kemudian ada total kategori transaksi report. Nah, total. Jadi kalau dia total tidak diuraikan dia. Nah, kalau yang ini tadi kategori laundry A, B, C, D. Nah, tapi kalau di total dia laundry cuma 1. Jadi tampilkan di sini totalnya saja. Nah, jadi sama sebetulnya laporannya. Ini hanya ringkasan. Di cash, ini diskon, ini extra bed dan seterusnya. Nah, inilah dia nilai-nilainya ya. Ya, jadi itulah dia bagian daripada front office ya. Hanya terdiri daripada 6 menu, dan di sini yang perlu adalah reservasi guest account yang sering dipanggil. Reservasi untuk memesan kamar hotel dan guest account untuk melakukan transaksi tamu yang sudah menginap, baik pengenaan biaya, pencatatan deposit, penarikan deposit, hingga check out dan mencetak billingnya, semua dilakukan dari guest account. Oke, kita akhiri dulu pada bagian front office. Nah, selanjutnya kita masuk pada bagian housekeeping. Nah, housekeeping ini adalah berhubungan dengan kamar. Ada dia room status atau status kamar ya. Kita klik sini. Nah, inilah dia status kamar ya. Kamarnya sebanyak 27 kamar tercatat semua di sini. Nah, jadi sebagai contoh nomor kamar 101 yang tipenya standar, statusnya VMD. Ada keterangan di sini maintenance from tanggal 3 bulan 3 2025 sampai sekian rusak. Ini kita edit ya, kita klik ini. Nah, ini room numbernya ini PDM. Kenapa bisa begitu? Ya, mungkin karena kamarnya setelah dicek rusak. Dan kalau kamarnya sudah bagus, bisa kita ubah statusnya. Misalnya clean, save. Oke, maka di sini adalah sudah clean dia, ya, tapi rusak. Nah, ini kita perbaiki lagi misalnya menjadi vegan, tidak lagi maintenance, lalu save. Ya, jadi udah VCC dia. Jadi kamarnya sudah diperbaiki dan kosong. Tapi kalau sudah diperbaiki tapi masih kotor, maka diklik sini. Nah, menjadi occupied atau dirty ya. Nah, save. Oke. Jadi biasanya setelah
tamu itu check out, kamarnya berstatus vacant dirty. Jadi setelah dibersihkan oleh bagian housekeeping, ini harus diubah. Ini kan 105 standar PVD. Ini berarti kamarnya kotor, sudah check out tamu, sudah kosong dia. Jadi di sini diklik, diedit, ubah menjadi clean. Setelah mendapatkan laporan dari housekeeping kepada kasir bahwa kamar dengan nomor 105 sudah bersih dan sudah bisa dijual, maka diubahnya menjadi clean. Di sini kita save. Nah, ini dia. Ya, karena kamar yang bisa kamar yang bisa di check in hanya berkode VVC, tapi bisa di booking status apapun, tapi tidak bisa check in. Itu syaratnya ya. Syaratnya adalah harus VVC dulu agar tamunya bisa check in. Itu mengenai housekeeping. Nah, sekarang kita lanjutkan pada bagian room discrepancy report. Nah, ini juga otomatis ya, rekapitulasi daripada situasi kamar 102, supplier, vacant, out of inventory, atau tidak dalam keadaan clean ya, dalam keadaan perawatan, dan sleeper. Ini kamarnya masih tidak layak dijual ya. Ya, adalah kamar yang tidak layak ditempati, berstatus maintenance dan out of inventory ya. Nah, ini bisa di print untuk dilaporkan kepada manajer ya, untuk dilakukan tindakan perbaikan terhadap kamar ini. Oke, kemudian ada yang room status report. Nah, ini status reportnya ya. Hotel Management System room status report. Oke, in-house guest tamu yang berada di hotel 6 kamar. Total yang datang hari ini 0, yang keluar 0, discrepancy yang rusak 3, vacant clean 6 kamar, vacant tapi dirty, kosong tapi kotor 12, berisi tapi bersih 6, berisi tapi kotor 0. Pemeliharaan 2, out of order tidak bisa diorder 1, house use 0. Ya, inilah dia kondisi-kondisi kamar ya. Ini semuanya laporan yang penting untuk manajemen dalam pengambilan keputusan. Pada intinya yang bisa dilakukan pada bagian housekeeping ini adalah room status. Dari sinilah seorang kasir mengamati bagaimana kondisi kamar. Misalnya ada tamu yang mau menginap secara langsung dan bertanya apakah ada kamar yang kosong, ya maka si kasir bisa mengecek yang mana scene yang berstatus VVC. Ya ini dia, berarti ini kosong, 105 kosong, yang standar ya. Ada juga kosong ini. Nah, jangan dikasih tahu ini karena ini berisi, occupied. Ya, ini kosong. Nah, gitu ya. Kamar kosong. Kalau ada keterangan seperti ini, Rita Jega, ini berarti si Rita si Jega ini check-in pada tanggal 1 bulan 4. Belum keluar, kan occupied. Nah ya. Oke. Nah, demikian dulu untuk yang namanya housekeeping. Salah satu yang terpenting di sini adalah night audit. Nah, ini misalkan lah ya, shift audit shift 2 ini ganti shift ya, kita masuk ke shift 3 misalnya ya. Jadi caranya kita klik sini shift audit, nah ganti shift, ini shift 2, kita closekan ini, kita proses. Yes. Nah, sekarang kita sudah masuk pada shift 3 di sini ya, ini shift 3 ya. Nah, sekarang hal yang lain adalah night audit ya, night audit. Night audit ini adalah ada beberapa yang terdapat dalam night audit. Yang pertama adalah pre-posting. Nah, pre-posting ini adalah pendapatan atas kamar ya dalam tanggal tertentu. Ini dia. Ini misalnya kita klik tadi, inilah rencana atau pendapatan atas kamar pada tanggal 4 ya. Yang pertama kamar 205, ini totalnya. Oke. Nah, kamar 207 100.000 ini. Nah, ada juga diskon 20.000 ini. Nah, jadi nanti ini kamar yang sedang check-in di sini ada 6 orang ya. 6 kamar, 1 2 3 4 5 6. Jadi nanti
akan diposting ini menjadi pendapatan. Ya, jadi ini dilakukan oleh si karyawan yang bekerja pada shift 3 atau yang masuk malam dari jam 10 malam sampai jam subuh atau pagi ya, sebelum masuk ke shift 1. Nah, jadi di sini diklikkannya lah room posting. Nah, room posting ya pada tanggal 4 ini misalnya si Rita Jega ini ya, atau semua ini nanti akan bertambah transaksinya ya, atau biayanya sebesar 100, 2,5 ya, 180.000 pada masing-masing tamu bila mana diposting biaya kamarnya dalam tanggal 4 bulan 5 ya. Jadi di sini kita posting. Setelah mengklik room posting ini baru kita posting. Yes ya, ini dia ya, room transaction successful posting. Udah, sekarang kita cek di front office guest account. Nah, misalnya si Rita Jega ini kita klik. Jadi sudah masuk transaksinya di sini. Ini dia. Nah, room pada tanggal 4 bulan 4 dia kena cas biaya kamar ini 200.000 ya. Dan ada diskonnya 100.000. Nah, gitu. Maka total utangnya adalah 14 juta ya. Demikian juga misalnya yang lain ya, guest account lagi, misalnya si Samadaya Telembon 2 ini kita klik transaksi pada tanggal 4 ini. Nah, di sini tanggal 4 3,5 100.000 ya. Oke. Jadi semuanya tamu dikenakan biaya kamar ya setiap hari selama masih check in ya. Kemudian ada no show guest report. No show guest report adalah tamu yang seharusnya datang pada hari ini, pada tanggal 4 masuknya, tapi tidak datang gitu. Nah, jadi tamu yang melakukan reservasi pada hari ini namun tidak jadi datang. Gitu ya. Akan ditampilkan nanti di sini siapa aja tamu-tamu itu. Kemudian ada yang namanya stay over report. Nah, inilah dia stay over report ya, adalah tamu yang belum keluar hingga batas waktu arrival departure yang sudah di-setting di bagian reservasi ya. Nah, demikian laporan-laporan yang lainnya bisa menyusul, namun di sini saya langsung praktekkan yang Chengdet ya, yang Chengdet. Nah, kapan dipakai Chengdet ini? Itu tadi, Chengdet digunakan ya untuk menutup pembukuan dalam satu periode. Biasanya di hotel itu proses naik audit itu dilakukan jam 12 malam. Ya, jadi jam 12 malam. Bila ada tamu yang masuk di atas jam 12 malam, maka masuk pada transaksi shift 1. Nah, jadi pada tengah malam dilakukan naik audit. Nah, maka dipastikan dulu semua ya, semua shift itu sudah pas. Sudah pas semua nilai-nilai transaksinya, kemudian shift 3 juga di close. Ini kan belum di close atau belum diganti shift. Shift 3 ini ya, belum di close. Nah, ini udah ditutup, ini biar kenanya terbuka. Karena ini masih shift yang ketiga yang masih aktif ya. Nah, dan pastikan dia sudah di close ini. Room posting sudah di close. Artinya biaya kamar pada hari itu sudah dibebankan pada masing-masing tamu. Terus ini masih open deh ya, belum di close. Statistik update. Jadi nanti laporan statistiknya ini kita klik. Ini kosong ya, ini room statistik report. Nah, ini kita klik ini. Nah, ini kan masih kosong. Belum nampak dia bagaimana perkembangan kamar. Jadi supaya ada data di sini, kita statistik update. Nah, di sini update. Yes. Ya, sekarang kita lihat di sini di laporannya room statistik report. Nah, ini dia, sudah dapat informasi mengenai data kamar ya, berapa kamar yang terjual, berapa kamar yang tidak bisa dipakai, ya, dan seterusnya ya, berapa kamar yang terjual, kamar yang kosong, dan seterusnya. Ada informasi-informasi di sini. Jadi sekarang kita Chengdet. Nah, jadi pastikan semua shift 1 close, shift 2 close, ini biarkan open, room posting close, statistik update close.
ya, baru nanti sekarang tanggal 4 bulan 4, tanggal 4 bulan 4 akan berganti menjadi tanggal 5 bulan 4 ya. Jadi kalau sudah pindah hari dia, maka jam 12 malam maka dilakukanlah proses ini audit ya. Sekarang kita klik tombol start to process. Apakah setuju? Yes. Oke, kemudian yes, change date. Nah, oke. Nah, sekarang dia sudah beralih ke shift 1. Ya, sudah beralih ke shift 1. Nah, sekarang kita lihat di sini shift 1 ini juga tanggal 5 ya. Setelah dilakukan proses audit, maka bisa dicetak laporan untuk manajemen. Tinggal diklik sini in-house guest report. Adalah tamu yang berada di hotel pada tanggal 5 bulan 4. Nah, ini dia. Ini ada 6 kamar. Ini. Oke, bisa dicetak seperti ini. Tinggal pilih jenis printer, print, langsung keluar. Nah, ini total today arrival report adalah tamu yang akan datang pada besok pagi ya, tanggal 5. Siapa aja dicetak. Ini enggak ada ya. Nah, tergantung di reservasi tadi ya. Oke. Tamu yang akan keluar hari ini dicetak laporannya, enggak ada. Oke, room statistic report dicetak juga laporannya. Nah, ini ketepatan tidak ada. Tapi kalau tanggal 4 tadi ini, maka muncul ini tanggal 4 yang di close tadi ya. Nah, ini juga demikian, total departure ini kosong ya, tapi bisa juga tanggal 4-nya bisa diklik ini. Oke ya. Nah, jadi itulah dia intinya. Pada dasarnya dalam aplikasi front office itu mulai dari reservasi, kemudian menangani tamu yang sedang check-in sampai check-out di bagian guest account, kemudian melakukan shift audit, lalu melakukan change date atau night audit, lalu malamnya dilakukan. Selanjutnya aplikasi ini bisa di-close-kan, di logout. Nah, ini dia untuk penutupnya. Baik, sekianlah dulu penjelasan singkat saya mengenai penggunaan aplikasi front office ya, seperti yang kita lihat di sini.